Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya terkait dengan twinning. Kita sudah pernah membahas terkait dengan classic twin. Kita juga sudah pernah membahas terkait dengan shape twin. Yang belum kita bahas adalah motion twin. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari terkait dengan motion twin. Sebetulnya motion twin ini sendiri memiliki banyak kemiripan dengan classic twin. Kenapa? Karena motion twin ini sebetulnya adalah pengembangan dari classic twin. Jadi secara fungsional mungkin kurang lebih agak sama seperti itu ya. Bisa melakukan rotasi, bisa melakukan translasi, bisa melakukan skalasi, kemudian efek warna dan lain sebagainya seperti itu. Hanya saja di sini mungkin cara penggunaannya nanti agak berbeda seperti itu. Motion twin ini lebih cenderung kepada path animation, jadi animation path. Jadi kita akan menggunakan jalur untuk membuat sebuah animasi dan kita bisa memanipulasi jalur tersebut. Nah, ini bisa dilakukan di motion twin. Motion twin ini sebetulnya buat apa sih? Sebetulnya bisa kita gunakan untuk membuat animasi yang menggunakan jalur yang rumit seperti itu. Nah, nanti akan kita coba demonstrasikan caranya seperti apa. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke situ ya. Pertama di sini motion twin itu hampir sama dengan classic twin. Hanya saja di sini lebih cenderung ke manipulasi path seperti itu, manipulasi jalur. Nah, selain itu motion twin di sini ada kesamaan dengan classic twin di bagian misalkan classic twin ya menggunakan simbol seperti itu, menggunakan simbol dan tidak bisa menggunakan vektor. Sama juga motion twin juga sama. Motion twin sama seperti classic twin. Jadi motion twin ini tidak bisa menggunakan vektor tapi bisanya menggunakan simbol. Jadi yang bisa digunakan untuk vektor itu hanya shape twin saja, sementara classic twin dan motion twin tidak bisa. Oke, mungkin langsung kita jelaskan dengan sebuah studi kasus terlebih dahulu saja ya. Pertama silahkan buat project baru seperti yang kalian lihat di sini. Kanvasnya masih kosong, belum ada apa-apa. Kita akan import beberapa simbol, beberapa ini ya, maksud saya beberapa image. Yang pertama saya pakai image ini ya. Saya klik drag, masukkan ke library. Kemudian saya bikin image satu lagi adalah bunga. Oke, ini dia. Saya klik drag, masukkan di sini. Perlu kita ingat bahwasannya ketika kita menggunakan classic twin, kita akan berinteraksi dengan simbol. Begitu juga ketika kita menggunakan motion twin, kita akan berinteraksi dengan simbol. Oleh karena itu, pertama mungkin kita bikin simbol semua dulu ya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin yang pertama saya bikin sebuah objek dulu, klik kanan, kemudian new symbol. Kemudian di sini misalkan saya mau bikin namanya lebah seperti itu. Lebah. Oke. Lebah. Nah, di sini ada simbol namanya lebah. Kita ambil frame 1. Oke, frame 1 kita klik, kemudian kita masukkan lebah 1. Oke, kita masukkan di bagian tengah-tengah ini yang ada tanda plusnya. Oke. Untuk yang ini untuk frame 1 sudah, kita masuk ke frame 2. Klik kanan, insert blank keyframe. Oke, blank keyframe ya. Ini masukkan ke 2. Kita paskan di bagian tanda plus biar pas di tengah-tengah. Oke. Kemudian insert blank keyframe lagi untuk frame ketiga, insert blank keyframe. Oke. Kita masukkan B ketiga. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita play seperti itu. Atau mungkin kalau kita loop jadinya seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya mau kita apakan? Kita kembali ke scene 1 ya. Kita kembali ke scene 1. Kemudian kita masukkan misalkan di sini ada gambar bunga seperti itu ya. Kita masukkan ke sini. Kita ambil sebuah studi kasus saja ya. Kita bikin sebuah studi kasus nanti. Misalkan kasusnya adalah nanti lebah nempel di bunga. Arahnya kebalik. Ya udah, bunganya saja yang di sana kebalik. Oke. Maaf.
Oke, mungkin seperti ini ya. Sekarang kita masukkan lebahnya. Kalau kita kontrol enter, nah nanti seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk membuat berbagai macam variasi motion untuk si lebah ini. Ini adalah sebuah contoh kasus sederhana saja ya. Jadi nanti silahkan dipelajari dan kalau bisa coba diikuti ya. Selanjutnya kita coba close terlebih dahulu ini ya. Kita akan mencoba untuk membuat path animation dengan menggunakan motion twin untuk si lebah ini. Nah, mungkin pertama kita resize terlebih dahulu ukurannya. Saya rasa ini ukuran lebahnya kegedean. Jadi saya klik selection, kemudian saya balik ke free transform lagi. Next kita kecilkan mungkin, oke, sekian kali ya, cukup mungkin. Kalau kita kontrol enter, kira-kira sudah proporsional belum? Oke, sepertinya sudah bagus. Saya close lagi. Oke, terlebih dahulu mungkin lebahnya saya taruh di luar. Oke, di sini. Nanti seolah-olah lebahnya masuk ke dalam seperti itu ya, terus nempel. Bukan nempel ya, terbang di dekat bunga ini. Nah, caranya seperti apa kalau menggunakan motion twin? Oke, di sini kita tentukan terlebih dahulu frame keberapa, di frame keberapa si lebah ini mau nyampe di bunganya. Seperti itu. Mungkin di frame ke-40 boleh kita klik kanan, berarti di sini bedanya antara classic twin dengan motion twin. Bedanya apa? Kalau motion twin kita biasa pakai insert keyframe atau insert frame, itu sudah biasa. Kalau di motion twin ini kita pakainya insert frame. Jadi klik kanan insert frame. Nah, kita punya frame seperti ini ya. Oh, maaf. Sepertinya ada yang salah ini. Jadi bunganya saya hapus dulu ya. Bunganya saya hapus dulu, maaf. Objek bunganya ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian bunganya saya pindah ke layer 2. Nah, seperti ini. Layer 2-nya saya isi dengan bunga. Saya klik di sini, kemudian masukkan bunga. Oke. Kita ubah lagi mungkin bentuknya seperti ini. Sip. Oke, mungkin seperti ini ya. Ini saya lebarkan. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat dari frame berapa ini? Frame 1 sampai frame 40. Kalau kita play nggak ada apa-apa seperti itu. Kenapa? Ya karena belum kita berikan apapun. Misalkan twin belum kita berikan seperti itu ya. Belum kita twinning. Oke, kita pastikan terlebih dahulu lebah ini adalah simbol. Sudah, oke, sudah, karena dia sudah masuk di sini ya. Sudah gambarnya gerigi seperti ini, berarti dia adalah movie clip seperti itu. Karena movie clip itu adalah simbol. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Mungkin ini kita rename dulu. Mungkin namanya di sini ada lebah. Kemudian di sini namanya adalah bunga. Seperti itu. Lebah di frame ini, di frame lebah, kemudian bunga di frame bunga. Oke, next apa yang perlu kita lakukan? Kita akan mencoba untuk membuat path animation dengan menggunakan motion twin. Kita klik objeknya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Tadi kita kan sudah mendefinisikan dari frame 1 ke frame 40. Nah, di antara frame tersebut kita klik kanan yang di bagian lebah, kemudian create motion twin. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Nah, kenapa kok tidak terjadi apa-apa? Ya karena belum kita ubah posisinya. Nah, kita masuk ke frame ke-40, kita klik ya, frame ke-40. Kita ubah posisinya ya. Kita ubah posisi lebahnya. Kita tarik ke mungkin di bagian sini. Oke, nah sekarang kita lihat ada path-nya. Ada semacam path-nya. Path ini apa ini? Jadi ini jalur yang membuat lebah itu seolah-olah bergerak, beranimasi mendekati si bunganya ini. Nah, Pak, lah kok ketutup kenapa? Ya ketutup, ya soalnya lebahnya di bawahnya ini, lebahnya di bawahnya bunga. Kalau lebahnya di bawahnya bunga ya otomatis ketutupan lah. Nah, gimana caranya biar nggak ketutupan? Bunganya kita geser, kita klik, kemudian kita geser layernya ke bawahnya lebah. Oke, sekarang lebahnya kelihatan. Sekarang silahkan di Ctrl Enter. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, jadinya kurang lebih
Seperti itu. Mau kita stop di frame ke-40 bisa. Caranya seperti apa? Kita buat script, mungkin kita bikin layer baru ya. Oke, seperti ini. Layer 3 masuk ke oke. Di layer terakhir kita klik kanan insert keyframe. Nah, di sini kita kasih stop. Klik kanan action stop. Oke. Kemudian kita save, Ctrl S. Maaf, salah ya. Kita return aja. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl Enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Kita akan mencoba untuk memanipulasi sifat ini tadi. Kalau kita klik di sini tadi ya, maaf, di mana ya? Lebah ya tadi ya. Oke, di lebah. Nah, kalau kita klik di layar lebah ada path seperti ini, ada jalur seperti ini. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? Oke, kita akan mencoba mempraktekkan satu persatu terkait dengan cara untuk memanipulasi ini. Oke, cara pertama, yang pertama kita bisa mengubah lintasan atau pathnya ini dengan menggunakan ini apa namanya selection tool. Kita klik selection tool, oke. Kemudian kita arahkan ke pathnya, lintasannya. Nah, sekarang kalau kita arahkan ke pathnya, apa yang terlihat di sini? Kursornya di bawahnya ada tanda lengkung. Artinya apa? Bisa kita manipulasi. Nah, cara memanipulasinya seperti apa? Kita klik aja, kita klik kemudian drag seperti ketika kita memanipulasi vektor. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya kalau kita Ctrl Enter, jadinya nanti seperti apa? Kita lihat ya. Seperti itu. Mungkin kalau buat animasi lebah cocok seperti itu ya. Kenapa kok cocok? Soalnya ya lebah kan ngadepnya ke sana, fokusnya ke bunga. Tapi misalkan si lebahnya ini adalah peluru, gimana? Seperti itu kan harusnya dia ngehadap ke lintasan seperti ini kan. Ngadepnya ke lintasan. Nah, anggaplah si lebah ini adalah peluru. Gimana caranya membuatnya menghadap ke arah searah dengan lintasan? Ya, kita klik dulu lebahnya, kemudian masuk ke bagian properties. Maaf, kita klik di salah satu ini ya. Di salah satu frame di antara frame 1 sampai frame 40 di bagian lebah, ya di bagian lebah. Di bagian layer lebah. Bebas di frame mana saja, mungkin di sini boleh, di sini boleh. Nah, di sini di bagian properties ada rotation. Nah, ini uniknya motion path, di sini ada orient to path. Nah, kalau kita klik ini jadinya seperti apa? Nah, kalau kita klik orient to path, ini ada titik-titik banyak banget nih hasilnya. Kalau kita play, oke, seperti itu. Nah, kok arah geraknya salah seperti itu. Nah, karena di awalnya tidak menghadap ke atas seperti itu. Nah, caranya gimana biar menghadap ke atas? Kita pause dulu ya, kita balikkan ke frame ke 0. Oke, seperti ini kita masukkan frame ke, maaf, bukan frame ke 0 tapi frame ke 1. Kita klik frame 1, kemudian kita ambil transform tool. Oke, seperti ini. Nah, ini kan si lebahnya menghadapnya ke sana ya. Kita hadapkan terlebih dahulu sesuai dengan arah lintasan. Mungkin seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah, coba kita play. Nah, ini baru betul. Kalau lebahnya ini adalah peluru, ya seperti ini lintasannya, seperti itu. Dia akan mengikuti, arahnya akan mengikuti. Coba kita Ctrl Enter ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa kita manipulasi dengan cara seperti itu. Misalkan kurang puas ya sudah, kita balik ke frame ke 1 ya. Kemudian misal kita rotasi lagi menggunakan free transform tool. Oke, seperti ini. Kok letaknya berasa kurang pas? Nah, seperti ini mungkin harusnya ya. Terus kita Ctrl Enter lagi, kita tes. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, apakah bisa dibuat yang lain seperti itu? Apakah bisa dibuat dengan model lain? Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan motion twin ini. Kita close dulu ya.
Oke, misalkan kita akan membuat seolah-olah si lintasannya ini muter-muter. Gimana caranya itu muter-muter? Oke, sekarang kita tentukan di lokasi keberapa gitu misalkan ya, di frame ke 20 mungkin. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah kita ubah titiknya. Mungkin kita klik objeknya ini, kemudian kita tarik ke atas di frame ke berapa ini? Frame ke 20. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pakai ini lagi, selection tool. Kemudian kita ubah ininya. Kita ubah lintasannya. Nah, seperti ini. Bisa saja. Mungkin saja seperti itu. Ini sangat memungkinkan sekali untuk mengubah animasi lintasan, maksud saya mengubah lintasan animasi seperti itu. Contohnya seperti apa kalau kita play nanti seperti ini. Nah, jadi ini sangat memungkinkan sekali ya. Kalau kita Ctrl Enter jadinya seperti apa? Kalau kita Ctrl Enter, nah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk mengubah lintasan. Pak, kok tidak rata seperti itu? Bisa kita ratakan. Caranya seperti apa? Kita bisa pakai si ini. Ada pen tool, ada apa namanya delete anchor point tool, ada convert anchor to point tool. Misalkan kita pengen delete ini ya, kalau kita lihat, kita perhatikan lebih dekat lagi ya, ini tuh ada titik-titiknya ini loh, titik-titik yang warna putih ini loh, yang bolong putih. Nah, ini bisa kita manipulasi, ini bisa kita hilangkan atau bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kita delete ya, kita delete supaya bentuknya sesuai seperti itu. Kita bisa pakai delete anchor point tool, kemudian saya hilangkan yang di sini misal. Oke, hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Klik. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya kita sesuaikan kembali. Oke. Nah, misalkan kita pengen bentuknya nggak lancip seperti inilah. Nah, kita bisa ubah dengan cara menggunakan convert anchor point tool. Misal di sini ya, kita klik, kemudian kita drag. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Nah, yang di sini juga kita klik, kita drag. Mungkin bentuknya seperti ini ya, biar halus. Yang ini juga misalkan ini sudah ada ya, ini sudah ada berarti sudah nggak lancip. Kalau misalkan saya klik nanti nggak ada control point-nya nanti kalau saya klik misalnya klik. Nah, dia jadinya lancip seperti itu. Jadi bisa kalau misalkan kita pakai sub selection tool sama ketika kita mengedit vektor, nah ini lancip kayak gini. Tidak ada control point-nya. Nah, sementara kalau kita butuh control point ya kita pakai ini tadi. Kita pakai ubah kembali menggunakan convert anchor point tool, misalkan ini ya, kita klik. Nah, kemudian kita drag, klik drag. Oke. Nah, yang penting adalah diklik kemudian di drag. Seperti ini. Lanjut kita akan menggunakan sub selection tool. Kita klik sub selection tool yang ada di sini. Kemudian kita ubah posisinya misalkan ini sudah betul ya. Oh, maaf. Ini kita hilangkan aja ini. Kita delete dulu ya. Delete anchor point tool, klik. Oke. Kemudian kita gunakan sub selection tool, kita klik di sini, kita ubah ini ya, control point-nya. Oke, sementara mungkin bentuknya seperti ini, yang ini kita paskan juga. Oke, seperti ini ya. Jadi biar rapi lah seperti itu bentuknya ya. Oke, nah seperti ini mungkin. Jadi nanti kalau kita play, Ctrl Enter. Oke, jadinya kurang lebih seperti itu. Next kita close terlebih dahulu ya hasil uji cobanya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan sesuatu yang lain terkait dengan motion pad ini ya. Kita
lakukan terlebih dahulu. Nanti misalkan kita akan mencoba untuk melakukan skalasi si gambar lebahnya ini. Caranya seperti apa? Kita akan praktekkan. Oke, jadi seperti ini. Kalau di motion ini ya, motion twin itu kita bisa menyimpan berbagai hal. Kalau kita klik kanan di salah satu frame ya, misalkan ya. Oke, di sini misal insert keyframe. Nah, di sini ada opsi banyak sekali. Position, scale, skew, rotation, all. Skew itu yang kayak gimana? Skew itu misalkan yang seperti ini. Kita pakai transform tool ya. Kemudian bentuknya kita gepengkan. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya skew. Saya Ctrl Z lagi. Ini hanya untuk memberi contoh. Kita tidak akan pakai skew-nya. Kita akan mencoba untuk menggunakan ini ya, skalasinya terlebih dahulu ya, scale. Atau mungkin memperbesar atau memperkecil ukurannya biar kelihatan bagus seperti itu. Nah, mungkin di bagian ini, di bagian frame awal, ini mungkin scale-nya kita perbesar seperti itu ya. Kita ubah ukurannya, kita masuk ke frame pertama, kemudian kita perbesar ukurannya seperti ini. Jadi nanti kalau masuk frame ketiga, kalau begitu masuk ke frame ke-40 nanti ukurannya tetap sama seperti ini, gede gitu ya. Tapi kan kelihatan jelek gitu ya kalau gede seperti ini. Harusnya gede, kemudian semakin ke sana semakin kecil, kemudian agak gede lagi. Nah, caranya gimana itu? Nah, caranya cukup mudah sih sebetulnya. Di sini tadi udah kita perbesar ya. Kita akan membuatnya menjadi kecil, paling kecil itu mungkin di titik di sini ya. Ini frame keberapa? Kita coba untuk telusur. Oh, di frame ke-25. Di frame ke-25 ukurannya paling kecil. Nah, artinya gimana? Kita klik kanan di sini, di frame ke-25, insert keyframe. Kemudian kita ambil scale. Kita ubah scale-nya menjadi lebih kecil. Jadi ini akan menyimpan scale dari objeknya. Di frame ke berapa tadi? 24 atau 24 maaf, bukan 25 ternyata. Kemudian kita teruskan lagi di frame ke semakin mendekati frame ke-40 semakin kembali besar lagi. Berarti nanti di frame mungkin misalkan 39 seperti itu ya. Kita klik kanan, kemudian insert keyframe, kemudian scale lagi. Kita perbesar ukurannya seberapa? Misal pas nyampe di objek bunganya ukurannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita play, nah kecil, agak gede lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau di Ctrl Enter seperti apa? Oke, kita cek. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Ctrl Enter lagi ya, maaf. Oke, buat memastikan saja. Oh, nah, oke. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi, di titik ke berapa tadi? Pokoknya di sinilah ya. Di sini, dia menjadi kecil. Kemudian, ketika berada di sini, dia menjadi besar. Seperti itu. Semakin ke sini, semakin membesar lagi. Nyimpannya tadi pakai apa? Klik kanan, insert keyframe, disimpan scale-nya seperti itu. Baru kemudian kita modifikasi. Apakah berlaku untuk rotasi? Ya, berlaku. Apakah berlaku untuk posisi? Ya, berlaku. Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi kita bisa mengaplikasikan itu semua. Oke, kita kembali lagi ke frame pertama. Oke, sekarang kita coba klik di salah satu frame. Oke, kita ubah kembali orient to path-nya, kita klik, kita nolkan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ada 2 titik. 2 titik ini menandakan apa? Ada yang tahu? Barangkali ada yang ini ya, apa namanya? Ada yang tadi sudah mengamati dari awal. Artinya bahwasannya adalah di sini tadi kita sudah mengunci salah satu ini ya, apa namanya? Salah satu fitur. Fitur apa? Kita klik kanan di sini. Yang kita kunci adalah scale seperti itu. Jadi kita mengunci scale di frame ke-24 dan frame 39. Itu kalau misalkan orient path-nya saya hilangkan. Kenapa? Kalau saya aktifkan lagi, ketutupan. Kalau orient to path-nya saya hidupkan, saya matikan, nah ini baru kelihatan. Tapi kalau saya matikan, nanti nah jadinya seperti itu kalau saya play. Jadi ketika saya Ctrl Enter,
lebahnya menghadap ke atas terus, tidak menghadap ke lintasannya seperti itu ya. Oke, jadi kita kembalikan lagi biar menghadap ke lintasan. Yang penting kita ingat kalau misalkan kita ngecek pengen ngecek di ini ya, kita pengen ngecek di animasi kita apakah sudah kita kunci atau belum animasinya. Nah, itu kita lihat orient to path-nya mungkin bisa dihilangkan terlebih dahulu ya. Jadi orient to path-nya bisa dihilangkan terlebih dahulu untuk mengetahui oh apakah si ini sudah saya kunci atau belum. Berhubung saya pengen tetap ada orient to path-nya ya, kita klik saja seperti itu orient to path-nya. Jadi masih tetap ada biar gerakannya seperti yang tadi, seperti itu biar gerakannya seperti yang tadi. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan properti lain. Di sini ada ease. Kita coba ya, kita klik kemudian kita drag sampai 100. Oke. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kita menggunakan ease-nya 100? Oke, kita play. Cepat, melambat. Cepat, melambat. Cepat, melambat. Cepat, melambat. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan minus 100 seperti itu, misalkan kita ubah jadi minus 100, coba kita play. Nah, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat, cepat. Nah, seperti itu ya. Kita perhatikan baik-baik titik-titiknya ini. Semakin titik-titiknya jaraknya semakin lebar, kalau titik-titiknya jaraknya semakin lebar, artinya apa? Artinya gerakan objeknya itu dari frame ke frame itu menjadi lebih cepat seperti itu. Jadi objeknya itu perpindahan posisinya menjadi lebih cepat. Kalau misalkan pelan-pelan, dekat-dekat seperti ini jaraknya, artinya apa? Perpindahannya lambat. Perpindahan objek dari frame ke frame-nya itu lambat. Semakin renggang artinya semakin cepat. Kalau is-nya saya ubah jadi 100, kira-kira seperti apa? Nah, kebalik. Cepat, terus akhirnya melambat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang di sini ada opsi ini, rotation. Sebetulnya sama sih ketika kita menggunakan classic twin seperti itu ya. Ada rotation juga di sini. Jadi ketika kita ubah ini jadi 1 seperti itu ya. Nah, kita coba play. Nah, objeknya berotasi 1 kali seperti itu. Cek. Kalau misalkan 0 ya, kemudian ini saya ubah menjadi 90, objeknya akan berotasi 90 derajat. 90 derajat itu seberapa? Kita coba cek. Nah, biar kelihatan saya orient path-nya saya hilangin dulu ya. Saya klik di sini. Kemudian orient to path-nya ini sudah saya hilangkan ya ternyata ya. Oh ya, sudah saya hilangkan ya. Kita ubah jadi 90, maaf. Nah, seperti itu. Awalnya kan seperti ini ya. Awalnya diagonal ke atas, menghadap ke atas pojok kanan. Sekarang jadi menghadap ke pojok bawah. Di frame terakhir dia menjadi menghadap ke pojok bawah. Artinya dia berotasi 90 derajat. 90 derajat clockwise. Searah jarum jam. Oke, kita stop sebentar. Kemudian kita akan coba misalkan rotasinya 15 seperti itu ya. Oke, 15. Apa yang terjadi? Kurang lebih seperti ini ya. Dia berotasi banyak sekali. Mungkin 15 kali ya hitungannya ya. Kalau misalkan saya ubah jadi berapa ya? Misalkan 25. Kita akan coba play. Nah, lebih banyak lagi. Kasihan gitu, pusing ya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah berapa kali rotasi, kemudian ini adalah tambahannya berapa derajat seperti itu. Posisi akhirnya terhadap posisi awalnya berubah berapa derajat. Mungkin seperti itu ya. Kalau ini berubahnya berapa kali, kalau ini
posisi awal terhadap posisi akhirnya berapa derajat. Ini adalah rotasi ketika kita menggunakan properties. Bisakah kita pakai yang ada di sini? Bisa saja, tapi nanti hasilnya beda seperti itu. Kita balikin lagi orient to path. Kalau kita orient to path, ini jadinya 00 lagi ya. Nah, hal yang istimewa ketika kita menggunakan motion twin seperti itu ya. Ini adalah kefleksibilitasan kita dalam menentukan path animasi seperti itu, atau mungkin jalur animasi seperti itu ketika kita membuat path animation. Kemudian kita juga dengan mudah bisa mengurangi atau menambahkan jumlah frame yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Kita pengen animasinya lebih panjang seperti itu. Nah, caranya gampang saja. Di sini kalau kita arahkan kursor kita ke sini ya, ini akan muncul tanda panah seperti ini di bagian timeline ya. Ini tinggal kita tarik saja seperti itu. Nanti animasinya akan menyesuaikan. Dengan sendirinya dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini ya. Ini juga tinggal kita tarik saja mungkin ke sana. Kita klik drag. Ini juga tinggal kita klik drag saja ke sana. Nah, dia secara otomatis nanti akan menyesuaikan. Seperti itu ya. Jadi dengan mudah itu bisa kita lakukan. Misal ya, kita play. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Kalau kita kontrol enter, kita lihat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita close terlebih dahulu. Seandainya pengen mengecilkan lagi, pengen memperpendek jangka animasinya seperti apa ya, udah saja seperti itu. Ini kita mungkin kita drag dari sini sampai ke sini ya. Untuk yang lain tinggal untuk motion path ini tinggal kita drag seperti ini beres. Untuk yang di atasnya mungkin kita kurangi jumlah frame-nya, mungkin dari sini sampai sini ya. Kita klik kanan kemudian remove frame. Oh, masih kurang. 2 lagi nih berarti. Oke, klik kanan, remove frame. Nah, seperti itu. Begitu pula yang di bawahnya ini juga. Kita drag seperti ini, kemudian remove frame. Nah, itu adalah cara untuk melakukan apa yang saya bilang tadi terkait dengan ini ya, pembuatan animasi motion twin. Jadi kita dengan mudah, dengan fleksibel kita bisa menentukan dan mengurangi ataupun menambahkan jumlah frame-nya dengan cara drag saja. Sisanya otomatis akan menyesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan motion twin ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah motion twin hanya berlaku untuk objek di mana dia itu adalah simbol, tidak berlaku untuk vektor. Yang berlaku untuk vektor itu apa? Ya hanya shape twin gitu. Yang lain untuk simbol saja. Motion twin, classic twin itu hanya untuk simbol. Kemudian motion twin ini hampir sama dengan classic twin fungsinya. Jadi dia bisa melakukan rotasi, translasi dan sebagainya. Hanya saja di sini ada pengembangan yang lebih lanjut terkait dengan motion twin karena dengan menggunakan motion twin ini kita bisa mengubah path dari animasinya atau mungkin bisa saya bilang jalur animasinya seperti itu ya. Sedangkan di motion twin itu kita tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jadi ini akan lebih cocok untuk membuat path animation dengan jalur yang mungkin rumit seperti yang bisa kita bilang akan sangat rumit untuk dilakukan dengan menggunakan classic twin. Nah, kalau sudah seperti itu kita pakainya adalah motion twin. Dan di motion twin ini ada hal yang berbeda dengan classic twin, di mana ketika kita menggunakan classic twin, yes-nya ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita menggunakan grafik. Tapi kalau di sini berbeda, di motion twin tidak ada. Ini hanya antara min 100 sampai 100. Dia tidak bisa menggunakan grafik seperti itu. Bisa digunakan untuk membuat animasi ini ya, yang seperti classic twin juga sebetulnya. Hanya saja di sini lintasannya custom, lintasannya kita buat sendiri seperti itu. Yang classic twin juga custom, tapi degree of freedom-nya dalam kebebasan untuk mengatur istilahnya mengatur ini ya, lintasannya itu lebih bebas ketika kita menggunakan motion twin. Kemudian mungkin ada satu hal yang belum atau lupa saya sebutkan ya, bahwasanya ketika kita ingin mengedit pathnya ini, ketika kita ingin mengedit jalurnya ini, kita hanya bisa
menambahkan, maaf, kita hanya bisa mengurangi atau mengubah bentuknya. Tapi kita tidak bisa menambahkan dengan add anchor point tool ini, kita tidak bisa melakukannya. Nah, satu-satunya cara untuk menambahkan node seperti itu ya, itu adalah dengan manipulasi langsung dari frame tertentu. Nah, caranya seperti apa? Ini mungkin kita kembalikan ini ya, kembalikan ke 0 dulu yes-nya biar jelas. Oke, sudah 0 ya. Kalau sudah 0 mungkin kita pengen menambahkan node di mana? Mungkin di frame ke-15 seperti itu. Nah, ini kita paskan di frame ke-15. Kemudian kita ambil selection tool. Kemudian kita klik objeknya, kemudian kita tarik biar membentuk sebuah node baru. Nah, akhirnya terciptalah kira-kira node baru seperti yang teman-teman lihat. Kalau di play seperti apa? Jadinya seperti ini. Jadi ada node baru ya. Caranya cukup diklik objeknya, diklik frame-nya terlebih dahulu, frame di mana, kemudian klik objeknya, kemudian tarik objeknya. Oke, saya Ctrl Z lagi. Oke, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk penggunaan Motion Twin kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.